Assalamualaikum Bapak. Hai Shinobi. Selamat malam guys. Bertemu kembali di roomnya Widya ya. Di roomnya biasa, roomnya Gedabro. Oh ya, tapi siapa ini Arta? Halo. Gedabro teh pokok namanya. Hai Emma, there how are you today? Oh, fine, thank you. Nah, Arta. Aduh, jongsok ya bahasa Inggris, dan mama tuh bisa. Guys, malam ini aku mau cerita lah ya. Cerita tentang kehidupan, sharing-sharing gitu ya. Kebetulan aku mau ngobrol sama Pak Agus ya, Pak Agus, kita koma ya bareng, mau sedikit cerita kali ya Pak ya, menjelaskan sesuatu yang bisa kita ambil ya. Ambil apanya Pak ya? Boleh Bapak bertamu ke aku apa aku undang? Aku undang ya Pak. Assalamualaikum Bapak. Malam, teh abi ganti HP heula nya. Enggak. Ken, halo Ken. Thank you Ken. Oji, thank you Oji. Terima kasih yang sudah bergabung guys ya di roomnya Gedabrut ya. Tetap dengan aku ya, si Gedabrut ini ya. Kita mau ngobrol sama Pak Agus Hendri dari Limbangan ya. Nanti guys yang kepoin live aku bisa nonton di YT aku ya, Widyawati Bilkis, ada di bio ya. Shinobi yuk di mana yuk? Yuk kemana aja yuk? Mak baru lihat yuk. Tuh ya. Gimana? Mas Firman, thank you. Sebentar lagi kita mau komas bareng Pak Agus ya. Pengen cerita katanya gitu ya. Boleh ya? Boleh kita menyimak gitu ya. Menyimak dengan apa yang kita simak, semoga ada pencerahan. Gitu guys. Apa kabarnya kalian guys? Selamat bergabung semuanya. Semoga Anda di luar sana selalu sehat, bahagia, berkah ya. Gitu. Mi, thank you. Teh Selin, apa kabarnya semuanya? Mari kita sebentar lagi koma bersama Pak Agus ya. Kita mendengarkan cerita lah ya. Judulnya cerita kehidupan. Karena Anda masih hidup kan? Wati, thank you. Ibu Bunda Aim, thank you. Selamat bergabung. Apa kabarnya semuanya? Apa kabarnya? Dedeng, thank you. Top in, thank you. Shinobi, yuk ngapain diam-diam aja Shinobi? Pokoknya hari ini hari Senin ya, anak-anak baru masuk sekolah ya kan. Semoga kalian tetap semangat, tetap bahagia selalu, rezekinya melimpah ya kan. Supaya kita hidup lebih tenang ya, lebih tenang, ikhlas, rezeki datang melimpah ya kan. Michael, thank you. Abel, thank you. Daryono, selamat malam semuanya. Dimanapun Anda berada ya, jangan lelah untuk menonton si Gedabrut ini. Salam katanya Mom Salma, thank you Mom, thank you semuanya pokoknya mah ya. Kak, tanpa kalian aku ini siapa? Gitu ya, tanpa kalian aku ini siapa ya? Bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa ya. Aku bukan apa-apa, aku tidak tahu apa-apa.
Mm-mm. Mana aja nih? Novi, siapa nih Novi? Thank you Novi. Novi mana nih? Hai Teh Tina, halo Teh Tina. Apa kabarnya Teteh? Bentar guys, Pak. Harusnya lagi ganti HP katanya. Novi mana ini Teh ya? Oh, belum berbesti ya? Kirain Novi itu anaknya apa ya? Anaknya mantan aku. Jaja, halo Kang Jaja, apa kabar? Sebentar lagi Teteh mau ngobrol sama Pak Agus ya. Iya, sebentar lagi. Kumaha Kang Jaja, rame, jualannya rame. Pak Didi, halo Pak Didi, halo, apa tuh namanya? Papua, halo Papua, halo Papua, baik Teteh. Nembe ui jemput ngaji Teh, oh iya, alhamdulillah tuh. Pak Didi, apa kabarnya dengan Papua, Pak Didi? Pak Didi, bagaimana dengan Papua? Apakah Anda tetap di sono? Apa sudah ke kampung? Salam kenal Teh. Salam kenal kembali dari mana Novi? Thank you sudah bergabung ya. Dari mana Novi? Ini roomnya Gedabrut ini. Pernah nontonkah room ini? Woi, Kalimantan. Kalimantan mana? Aku pernah di Kalimantan loh. Kalimantan Barat aku. Masih di Papua, Mam. Oh iya. Masih betah Pak Didi di Papua ya? Kalsel, oh jauh Musim apa di Kalsel? Teteh dulu di Pontianak. Di Pontianak 3 tahun. Kalau di Kalsel susah air nggak sih? Kalau zaman dulu Teteh waktu di Pontianak ya susah air. Insya Allah besok mulai jualan ya Teh. Kalau moodnya enak mau nyoba sambil live ya. Lah, moodnya enak kayak mau apa tongkrongnya aja tuh live. Live aja, simpen itunya tripodnya Kang Jaja Mayu we ngaladangan. Nungguan mood atuh, udah si mood mah mau datang terus. Si mood teh bukan kamu, itu pikiran kamu. Ya kamu ya kamu. Iya ya gitu dong. Thank you sudah berbesti Novi. Siapapun Anda di luar sana yang belum mengenal saya, room saya. Roomnya Gedabrut, tapi ada isinya ya. Tuh, ya. Jadi udahlah. Mood itu tuh bukan kamu, bukan kamu. Hah? Kan kamu nunggu mood-modan. Untuk masa kerja masih 4 tahun lagi, Mam. Oh, atuh, gak apa-apa. Kan Indonesia emas gitu. Lo aya pangkasepna sadunya. Pangkasepna sacimahi. Siap atuh Teh Santik sambil ngadonannya. Sok atuh. Iya sok dah bentar lagi Pak Agusnya tadi mau ganti HP dulu cenah. Thank you Ayah Noah, thank you. Berkah ya. Pokoknya aku mah ya siapapun Anda di luar sana tetap aku berikan support apapun bentuknya ya. Semoga kalian tersupport, terhibur, ada manfaatnya di room aku ya, bukan room yang sok-sokan tapi ini mah room Gedabrut. Pokoknya mah
Gedabrut mau ngebahas apa gitu. Siapa teh Bapak Agus teh? Itu Pak Agus tadi pagi masuk ke rumah aku mau cerita tentang nafsu. Nafsu manusia ada berapa? Thank you Ayah Noah. Mana Coda ayangku mam? Kemana sih Coda teh? Itu lagi live lagi sama agensi dia. Tadi Teteh cerita kan waktu pagi itu cerita. Teteh sering meluk pohon, Teteh sering bicara sama hewan. Ternyata kan di pohon itu tuh kan ada ruhnya. Jadi manusia tuh punya nafsunya itu berapa gitu. Teteh yang tahu sih ada nafsu amarah, ada nafsu lawama, ada nafsu mutmainah, ada nafsu mulhamah gitu. Jadi pengen cerita aja gitu. Salam, waalaikumsalam. Hah? Naon kamu ya Ayah Noah? Nafsu hayang ngabebek gitu, hayang kieu tah, hayang kieu lain. Itu jadi nanti kita menerangkan dari sisi mana Bapak Agus bisa menerangkan itu ya. Gitu ya. Hayang ngabebek dibebek deui kuing. Bebek deui kuing sok. Macem-macem. Tuh nyaho ya turunan kidul ya. Nafsu birahi kelebet nafsu naon teh. Cenah mah ieu lawamah. Cenah mah lawamah bisa berbuat baik, bisa juga tercampur dengan keinginan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Nya tidak baik pe mun nafsuna ka pamajikan batur meureun. Mun nafsuna ka pamajikan batur ai nafsu ka istri sendiri mah itu ibadah. Sok. Pertanyakan, kalau Anda sudah tidak mempunyai nafsu, apakah Anda manusia? Beda gaduh hodam ucing kawun maharadanya rentang. Atuh. Thank you. Tapa Agus sudah datang. Bapak mangga bade bertamu, bade diundang. Tenang guys ya, kita nih agak serius-serius dikit, tapi mainkan emosimu ya. Agus boleh ya Pak Agus saya undang ya sebentar. Nah ini kita bertemu dengan Pak Agus dari apa Pak? Dari Limbangan. Teh Mary, halo Teh Mary. Mun tehnya ku Sunda we nya tehnya. Assalamualaikum Mantap, sadayana. gitu. Abi kan pengikutna nembe gabung TikTok teteh, pengikutna sedikit jadi nggak bisa on cam. Oh iya, mangga bentar Pak. Mangga yang baru bergabung di rumah aku berbesti ya sama Pak Agus ini ya biar bisa on cam ya kalian berbesti ya guys. Oke deh. Makasih pokoknya mah berbesti lah. Kita sekarang mau bercerita nih tentang apa Pak ya nafs ya manusia tuh punya beberapa nafs gitu ya Pak. Nanti mungkin Bapak Yes. bisa sedikit memberikan pencerahan atau apalah yang membuat kita lebih menambah wawasan gitu ya Pak. Mangga Bapak, dipersilakan Bapak. Sharing nya tehnya. Bapak Ya, ku wali. Sunda, Bapak Sunda campur we atunya bilih anu teu ngatoseun ya Pak nya. Ya. Sok Maaf. diawali ku teteh cerita tadi tentang oksigen teh. Oh iya, jadi gini ya Pak, aku tuh kan emang sudah melewati kehidupan teh dengan berbagai macam penderitaan ya Pak ya, penderitaan, kekecewaan, kegagalan, sakit hati, ya kan lah gitulah pokoknya mah. Yang pada akhirnya membawa saya itu sadar bahwa hidup itu hanya bukan dilihat dari ruang lingkup penderitaan dan bla 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 pokoknya ya Pak ya. Ada yang saya lupakan yaitu tentang nafas ya Pak, oksigen yang kita dapat selama ini mungkin kita lupakan gitu Pak. Di situ saya belajar
menyelami diri gitu ya, bersyukur apapun yang aku dapatkan saat itu ya Pak, saat itu ya, maksudnya setelah aku jatuh gitulah, dengan semuanya itu aku menyadari bahwa nafas ini, oksigen ini nih berharga banget buat hidup aku. Dibanding dengan apapun yang ada di dunia ini mungkin ya, kalau aku nggak punya oksigen, mau gimana Pak? Sedangkan kita lupa dari mana itu oksigen ya kan kita dapat. Jadi aku belajar, belajar dari tumbuhan, dari hewan. Kok kita sama kok menghirup udara, menghirup oksigen yang sama gitu dari alam semesta. Makanya aku sekarang lebih menyayangi tumbuhan gitu ya, lebih menyadari bahwa dia tuh sama kok punya apa, punya kehidupan. Di situ Bon, kita dapat oksigen itu loh Pak gitu, menyadari gitu. Jadi aku lebih sayang sekarang Pak pada tumbuhan, pada hewan, pada semualah yang di luar kehidupan manusia yang selama ini mungkin aku lupakan Pak gitu. Gimana Pak? abisnya nuju aya peryogi Pak tutup heula. Mau deui Pak. Halo Kang Ajang. Aduh, duh, duh. Halo Pak, gimana Pak? Kak Kuping Pak tadi Abdi. Tapi nuju nelpon Pak. Ngomong balik ka sawah Pak. Oh, lagi ada tamu dulu kali Pak Agusnya. Yang belum berbesti sama Pak Agus ya biar bisa on cam boleh mangga berbesti-besti ya. Kang Ajang, Om Irdan boleh berbesti sama Pak Agus ini ya, biar bisa cerita ya, biar bisa apa? Sok berbesti-besti ya. Pak Agus mungkin lagi ada tamu tuh barusan. Udah aku mah ya mangga yang ada di rumahku berbesti-besti ya. Saha anu aya di dieu saha? Kang Jaja berbesti. Sudah, iya. Aku oge Punten, punya limbangan paranting. Oh, punten ya, aya tamu nembe, punten aya oh tamu mangga nembe. mangga Bapak mangga. Tadi Pak tapi tadi Kak Kuping abdi nyarios. Kuping. Mohon kumaha Bapak mangga. Mohon. Jadi inti nama kan di nu istilah kehidupannya kan aya nafasnya. Napas teh kan kehidupan ya. Hirup, hirup, hirup. Mohon. Hidup, hidup. Kita hidup ya Pak. Terus Nah, bukan hidup, hirup. hirup. Menghirup napas. Oh iya. Nah, kan keluar masuk melalui hidung kan. Nah, kadang-kadang kita manusia teh kan suka suka apa melupakan hal tersebut ya. Hmm. Kadang mah gini aja logikanya. Seberapa penting itu napas dan bagaimana metodenya itu napas apabila kita tidak bisa bernapas. Hmm. Kan otomatis kalau nggak bisa bernapas mati ya. Makanya kan pentingnya pentingnya bernapas dan mengatur pola pernapasan itu kan kayak meditasi, kayak zikir napas dan sebagainya. Di situ kan banyak hal-hal positif yang terkandung di dalamnya. Makanya tadi pas saya lihat teteh waktu menghirup oksigen, ada nuansa tertentu di dalam diri teteh. Terus kayak dingin, kayak sejuk, terus kolbunya kayak sedih gitu ya. Nah, itu maksud saya teh, menghirup itu. Ada kok metode demi metode tentang melatih nafas tersebut apa melalui dihirup 3 detik, ditahan 3 detik, dikeluarin lagi 3 detik. Itu banyak manfaatnya. Coba aja tiap pagi selama 5 menit aja teh. Aku suka Pak melakukan itu Pak. Ya, apalagi kalau diiringi dengan zikirullah ya. Betul, betul. Entah zikirnya itu Allahu Akbar atau zikirnya apapun itu kan yang penting hal positif aja. Betul. Itu apa namanya? Ke saraf pembuluh darah sangat berfungsi sekali teh. Saya kan kena stroke ringan nih teh 5 hari yang lalu. Mhm. Saya nggak bisa jalan total teh. Saya Hmm. praktekin hal itu. Alhamdulillah hari kedua bisa jalan. Masya Allah. Ya terus ah, gimana Pak? Terus? Nah, kembali lagi pada topik yang nafs itu ya. Di diri manusia Ya, itu ada beberapa nafs ya antara amarah, lawamah, mulamah atau mutmainah ya. ya.
Kalau menurut saya kan itu tingkatan tuh ada macam-macamnya, ada yang 7, ada yang bilang 8, ada yang bilang 9, itu tergantung mana sudut pandangnya. Mhm. Kalau untuk saya pribadi, ke teman-teman atau ke saudara-saudara, yang penting dikaji itu 4 hal aja, amarah, lawamah, mulamah, itu referensi di Google tuh banyak. Iya, iya, aku udah catat tadi, Pak. Ya. Amarah kayak sifat iri, dengki, apa Hmm. namanya, oh, muncak emosi dan sebagainya itu kan konsep-konsep daripada amarah ya. Kalau tadi kan bicara tumbuhan ya, tumbuhan kan sifatnya menerima, pengennya nerima, dia dia nggak ngegugat di gimana gimana, dia tunduk gitu. Itu sifatnya lawamah ya, Hmm. gitu teh. Makanya kan dibilang tadi tumbuhan itu ada ruhnya ya. Betul. Karena apa? Dia itu bernyawa. Contohnya bernyawa dari kecil, kenapa dia bisa tumbuh? Betul. Nah, terus dia itu kan sifatnya itu nunggu ya. Dikasih air apa namanya nerima, nggak dikasih dia itu diam. Hmm. Tapi tetap aja neduhin. Hmm. Ngasih buah, dia berbuah kalau untuk pohon buah. Tergantung jenis tanaman atau tumbuhannya ya. Nah, makanya di sifat manusia itu ada sifat nabati dan hewani kan. Salah satunya itu maksud saya, yang lawamah Iya, tadi, iya. nabati itu. Oh, Ma. Di sifat manusia itu kalau kalau ketika amarahnya udah terkontrol, nah, nah naik tingkat ke lawamah. Dia itu kalau dihina, dicaci maki, dia diam, senyum. Nah, itu teh itu bisa dikategorikan tenang atau kepada nafsu lawamah tadi larinya, nerima aja apa-apanya itu. Hmm. Jadi gitu maksudnya teh. Betul, betul, Terus Pak. selanjutnya kan apa mulamah ya. Ulama, ya. Nah, ketika tertawa terbahak-bahak, nangis, bersedih apa sedih yang berlebihan, nah itu masuk ke kategori mulamah itu teh. Kan kurang baik ya. Hmm. Kayak nangis sekarang contohnya sedih, Berlebihan. nangis Sedih, ya. ah, berlebihan gitu. Ataupun bahagia yang berlebihan kan ujungnya suka nangis. Betul, Pak. Jadi jangan Nah, terlalu excited gitu ya, Pak ya. Jangan terlalu. betul teh. Makanya diamlah di mutmainah ketenangan itu. Hmm. Betul. Kalau Terus, menurut Pak. pandangan saya gitu, menurut Mhm. pandangan saya itu itu aja yang diolah tiga hal itu amarah, lawamah, dan mulamah. Insya Allah kalau udah mutmainah enjoy hidup ini. Iya, betul, Pak. Udah jadi mutmainah tuh ke arah spiritual ya, Pak ya. Kesadaran ya, Pak ya. Keseimbangan antara lahiriah dan batiniah. Betul. Jadi seimbang kitanya jadi akhirnya ke netral gitu ya, Pak ya. Iya. Sok aja mah teteh tadi pagi rasain damai kan? Damai banget, Pak. Aku tuh dari sekian live live pagi ya, Pak, baru tadi pagi aku kayak ada yang nyentil gitu, Pak. Ada yang nyentil gini. Itu kan lagi hujan gerimis ya, Pak ya? Hujan gerimis. Ya tadi habis hujan Terus gerimis. anginnya besar, Pak. Terus nerpa aku, ya kan? Nerpa aku kayak, "Hei bangun," gitu loh, Pak. Kayak gitu. "Hei bangun," gitu. Jadi aku tuh sadar, ya Allah ini tuh kok nikmat banget gitu. Terus itu momen belum pernah aku rasain sedalam itu gitu. Jadi apa kayak aku tuh tadi nangis gitu speechless, Pak. Ternyata Nah, tuh itu kan seindah ini frekuensi. gitu. Itu Gimana? kan frekuensi teh. Itu kan Mhm. frekuensi. Ya, ada istilahnya gini teh. Ntar kalau ketemu langsung ya, saya paparin ya rahasia-rahasianya kan. Ini Mhm. frekuensinya begini, ini frekuensinya begini. Ini diamnya di Hmm. sistem ini, hashnya kayak gini, kayak gini. Nah, itu tuh secara ilmiah juga bisa teh. Iya, iya. Diterjemahkan secara ilmiah gitu maksudnya. Mhm. Nah, kadang-kadang kan gini maksudnya, ketika kita mempelajari hal tersebut, ada yang bisa masuk logika, ada yang tidak. Hmm. Nah, itu dia. Makanya pemahamannya dulu yang penting. Tadi kan bicara masalah goib ya. Hmm. Allah. Goib di sini kan belum tentu makhluk halus terus ya. Iya, Macam iya, Pak, sekarang betul. angin juga kan goib kan, nggak bisa Betul dipegang yang kan, tapi tadi saya bisa. bilang bunga bergoyang-goyang ya, Pak, diterpa angin ya. Betul. Suara aja itu goib kan, nggak bisa dipegang Hmm. tapi terdengar. Betul. Nah, jadi jangan terlalu klinik-klinikan masalah goib-goiban ini teh. Hmm.
kayak tadi teteh itu, kalau teteh sekarang kaji ulang itu frekuensi ada di mana tadi hati nurani teteh, dan itu diawali dari apa, dari napas kan, Betul. ketenangan napas, titik puncaknya dari napas. Nah di situ teteh ada satu titik, ya itulah man aropa nafsahu pakot aropa robahu itu teh. Hmm. Insya Allah teh nggak ada lagi hal yang untuk dikejar, kayak diem di titik pasrah itu teh. Tapi pasrah Oh, bukan Pak. menyerah ya. Betul, betul, Pak. Pasrah bukan menyerah. Kita butuh duit tapi kita nggak butuh duit teh. Betul banget. Jadi istilahnya itu kan itu namanya nanti masuk ke tingkatan ini teh, penghambaan teh mahabbah. Nah, iya Pak, betul banget. Kemarin ada yang ngebahas gitu saya di room saya. Jadi udah kayak kepenghambaan gitu aku tuh di posisi udah kayak seperti menyerah tapi bukan gitu ya Pak, berserah Iya. sepenuhnya gitu. Iya, jadi istilahnya gimana Allah aja. Allah nakdirkan Iya, ini ya iya. saya terima. Ini apapun Hmm, itu ya saya terima. Dikasih duit nggak dikasih duit ya saya terima. Mungkin ini yang terbaik, bukan mungkin lagi. Inilah betul. yang terbaik gitu teh. Itu kan Iya, fasenya begitu. Apalagi teteh kalau iya. ditajamkan dalam nafas itu teh, ada sesuatu Hmm, teh yang menunggu di sana nanti. insya Allah. Saya Soalnya selalu melakukan itu tuh di ini Pak, di waktu pagi ya, kalau nggak malam. Pokoknya aku setiap sepertiga aku sepi sepertiga di malam. rumah, aku pasti melakukan itu. Iya teh. Di sepertiga malam itu banyak rahasia teh. Iya, aku pernah nyobain kemarin waktu malam apa ya, aku nyoba. Aku nggak sholat tahajud, tapi aku ada yang ini ya, ada yang ngasih tahu lah gitu. Jadi kasih minyak wangi di sejadah gitu ya, terus aku mandi gitu, aku duduk aja duduk gitu ya. Aku assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum wahai diri. Aku nangis Pak, tapi belum tenang aku waktu itu, jadi masih kayak ada pertanyaan Pak. Saya aja kemarin 5 hari yang lalu mungkin ya, atau 4 hari yang lalu waktu kejadian stroke jadi itu teh, Mhm. beneran total lumpuh itu. Oh. Jadi istilahnya itu di total lumpuh itu kan ada beberapa pertanyaan dalam hati itu ya. Kenapa gitu ya Pak? Ini terjadi gitu Pak? Iya betul. Cuman ada pertanyaan lagi di baliknya itu. Apakah Mm. kamu mencintai kaki kamu, Nah, daging betul Pak. daging kamu, darah Mm, kamu, otot kamu, sementara hal itu betul adalah Pak. hal dunia. Disitulah saya Bapak kaji makna ikhlas dan ridho itu. Ini punya kami menerima ya istilahnya. Pak, Iya, menerima. betul teh. Istilahnya itu kan istilahnya kita tuh dikasih pinjam ya. Betul Begitu kita Pak. kaji apa namanya makna daripada ikhlas sebenarnya, itu langsung Mm. hidup kaki teh. Iya bener Pak, dielus-elus. Kita kadang lupa Pak sama kaki ya. Jadi aku tuh dicintai itu dikasih cinta kaki itu, kasih lotion, disapa. Kamu terima kasih ya selama ini kamu sudah berjalan di dalam apa di dalam tubuh aku gitu kan, dalam kehidupan aku gitu Pak. Aku juga karena Bapak aku juga udah tumor 2 kali ya gitu di payudara, di ketiak, hampir kanker serviks. Aku memaafkan dan aku menyapa tubuh Pak. Bahkan saya masih ingat ya, belanja ke apoteknya Kang Ajang. Mhm. Saya nanya itu mau dikasih neurobion. Hmm. Nah, kata saya itu ada obat yang murah nggak? Yang penting buat kesemutan itu hilang. Hmm. Nah, masih ingat saya itu. Itu 2 hari sebelum kejadian. Udah Hmm. minum obat itu, ya pas kejadiannya saya berjemur, langsung jatuh. Oh. Jadi apa-apa yang ininya kaki sebelah apa dua-duanya, Pak? Kaki sebelah, sebelah kiri. Kiri ya. Tapi Oh, nggak sampai sama tangan, nggak kaki aja. kaki tangan sedikit efeknya. Sama otak, Iya. otak adalah sedikit efeknya. Hmm. 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 Cuman Tapi istilahnya yang sekarang yang udah paling, ngejalanin pernapasan terus menyapa menyapa kaki udah ada perubahan, Pak. insya Allah hari kedua langsung jalan teh. Iya, Pak, betul, Pak. Itu harus sering disapa, Pak. Aku juga yang waktu Bapak sering masuk ke rest area Kang Abu gak? Enggak teh. Oh enggak. Oh kirain Bapak berteman sama saya
Saya dari Kang Abu Marlo. Jadi saya sempat naik ke Kang Abu waktu itu yang keberapa ya. Jadi saya tuh timbul lagi di payudara tuh Pak benjolannya. Nah, jadi saya kok ini polanya berulang. Jadi banyak di ini Pak, banyak berterima kasih ya gitu dan meminta maaf sama diri ya, sama tubuh. Mungkin selama ini saya lupa gitu. Jadi diakui keberadaannya dan memaafkan semua yang terjadi Pak. Alhamdulillah Pak. Gitu. Jadi semua yang terjadi itu kan kita kan realita yang ada yaitu kehidupan gitu ya Pak, bukan di pikiran, bukan di luar ya kan? Gitu. Jadi diterima, realitanya diterima gitu. Kan itu kayak kayak macam bahasa istilah kita menerima, legowo, ridho, ikhlas itu mengucapkan itu kan gampang ya. Betul. Tapi ketika praktiknya itu kan yang paling sulit. Itu Pak. Macam Kalau kita menurut saya memang mencintai hal setiap dunia. orang kan berproses ya Pak. Betul teh. Berproses kalau udah di titik kalau saya mau ya udah nggak ada yang berat Pak buat aku, mau itu yang ngebenci mau itu yang fitnah, aku udah ngalamin banget Pak kehidupan yang dinaik turunkan Pak, jatuhin sejatuh-jatuhnya udah ngerasain Pak. Jadi sekarang aku tuh malah sering sering meminta maaf biarpun aku nggak salah gitu loh Pak, paham nggak sih, kayak udah Betul. kayak ya udah gitu. Kita sebagai manusia yang memang apa disempurnakan ya sama Allah ya gitu. Ya Betul sudah teh. gitu. Kalau aku mah Manusia ya udah makhluk yang Pak, udah disempurnakan. Betul. disempurnakan. Karena apa? Kita punya akal ya kan, punya hati gitu ya kan. Ya, ya. Dipakai berimbang aja gitu. Tapi tetap kita punya batasan supaya tidak terjadi lagi itu seperti apa gitu Pak ya. Itu supaya supaya kehidupan kita ke depan itu apa-apa yang sudah lewat itu tidak terjadi lagi. Jadi kita punya batasan, punya boundaries, punya apa itu nilai harga diri ya, bukan berarti kita sombong ya Pak, bukan ya gitu. Jadi supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang sebelumnya gitu. Tapi bukan berarti kita menilai orang baik buruk ke kita, itu mah aku mah pasrahin aja Pak sama mereka gitu. Yang penting diri akunya sendiri gitu. Dalam Beres teh. menyikapi, memaknai gitu. Iya, Pak. Beres teh. Insya Allah kalau ada di titik mutmainah teh, yang ada mau istilahnya mau diludahin pun itu senyum loh teh. Betul, Pak. Aku ngalamin banget, Pak. Di fitnah itu ngalamin banget aku. Jadi udah aja gitu. Awal mah memang emang merasa apa sakit hati gitu ya. Tapi ya udah gitu, udah diterima mah Pak, dirilis ya, diterima bahwa ini datang kehidupan aku ya untuk membuat aku dewasa, membuat aku bagaimana aku memaknai itu gitu loh, Pak. Mungkin untuk harus apa? Aku memaknai itu supaya aku nyampe ke kesadaran ini, Pak. Gitu. Nah sekarang kan masuknya ke penghambaan ya, nanti kan ke Betul. pengabdian teh. Iya, Pak. Gimana, Pak? Kan kalau dalam titik penghambaan itu kan istilahnya boleh dibilang hamba Allah ya, Mhm. istilahnya abid ya. Nanti nanti larinya kan ke abid deh, abdi Allah Mhm. teh. Mhm. Kalau untuk yang muslim kan abid ya, mahabbah itu kan jadi pengabdian. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan sampai kepada titik mahabbah ya. Itu kisahnya banyak Gimana, teh. Pak? Implementasinya gimana, Pak? Mahabbah itu bisa lebih di ini nggak, Pak? Spesifik lagi nggak, Pak? Teteh sama mantan suami aja. Ada pamrih nggak? Atau Gimana, teteh Pak? sama anak? Teteh sama anak aja. Contohnya sama anak nih, sama dede. Mhm. Ngurus dari kecil ada pamrih nggak? Nggak ada. Nah itulah mahabbahnya ibu kepada anak. Oh, mungkin bisa dibilang melepas kemelekatan kali ya, Pak? Ya tanpa pamrih lah. Kasih sayang Iya. yang tanpa pamrih itu. Jadi ini Pak, apa namanya tuh cinta tanpa syarat gitu ya, Pak? Betul. Ya itulah mahabbah teh. Oh, itu tuh mahabbah ya, Pak? Iya. Makanya kan kalau Ah, dalam jadi istilah Pak, jadi pengen nangis, Pak. kan kalau dalam pernikahan yang sebenarnya kan kadang-kadang itu ada orang-orang tertentu yang membukakan tirai tabir mahabbah dulu teh biar Oh. sakinah mawadah warohmah dan diterangkan pun Hmm. terbalik teh tidak Hmm. sakinah dulu tapi warohmah dulu yang dikejar teh Hmm. karena logikanya begini contohnya ya ini sekilas saja sakinah mawadah warohmah Hmm. kenapa pengen sakinah
pengen mawadah, terus warohmahnya terakhir. Kenapa tidak dikejar warohmah dulu? Hmm. Kan rohmat dulu teh, rohmat dari sang pencipta alam, barulah mawadah, wadah kan. Mhm. Baru udah punya dikasih rohmat, udah punya wadah, baru tenang. Sekarang belum apa-apa udah pengen senang, udah pengen tenang, sementara wadah nggak punya, mencari rohmat pun Hmm. nggak punya. Logikanya itu aja teh. Betul, Makanya Pak. kuncinya kuncinya itu daripada mahabbah itu teh. Kalau suami mengabdi kepada sang istri, sebaliknya sang istri mengabdi pada suami, itu tidak ada hitung-hitungan untung rugi. Iya. Conditional love ya, Pak. Conditional love Betul. ya. Tanpa Iya. syarat-syarat. Aduh, jadi pengen nangis. Nah, Kayaknya itulah aku istilah. udah di titik itu, Pak. Udah nggak berharap apapun dari anak, ya kan? Dari pasangan, meskipun saya belum punya suami lagi ya gitu ya. Udah kayak ya udah gitu. Allah itu maha Saling baik kok doakan, sama saling aku. doakan, saling doakan Iya, teh. betul, Pak. Dan itu yang Iya, aku rasain tuh lebih gimana gitu, Pak. Hati tuh kayak lebih luas gitu, Pak. Kayak hidup aku lebih hidup. Gimana sih hidup lebih hidup gitu. Jadi aku udah punya hidup nih. Tapi iya. lebih gimana ya, Pak? Diartikannya tuh ya apa, Pak? Gimana ya? Ya karena itu, ya emang bener hidup lebih hidup teh. Mhm. Ya karena itu teh, kuncinya salah satu kunci utamanya dari nafas itu teh, dari yang punya Hmm, nafas. betul. Nanti lah insya Allah kalau ketemu ya. Siap, siap, Pak. Insya Allah semoga ada ini ya apa ada rezekinya kita dipertemukan ya teman-teman juga bolehlah kapan-kapan ngumpul di rumah aku lah yang deket-deket mah aku seneng Pak kalau ngomongin yang begini-begini Pak ngomongin Gathering ya. kehidupan bukan ngegibah Pak ya bukan ngegibah ya. Nah, gathering ya. Jadi ntar dari teteh kita launchingnya langsung ke Sancang ya. Insya Allah semoga ada rezekinya ya. Ya, nanti tapakur di sana ya, menghirup itu nafas Insya tadi ya. Allah. Iya, malam Bu Tanti. Karena aku tuh Pak memang udah lama Pak nggak ke Pamengpeuk ya. Itu berbagai kendala memang saya jauh juga kan. Terus memang saya baru baru apa? Baru merasa apa ya 3 tahun ini nih bener-bener gitu Pak. Aku tuh banyak diem di rumah gitu, nggak kemana-mana. Ya itu yang aku bilang. Jadi lebih ke apa Pak? Lebih ke diri akunya gitu, memperbaiki diri gitu Pak gitu nggak banyak berinteraksi dengan di luar gitu ya ya di sekitaran sini aja suka pulang ke Garut tapi nggak ke Pamengpe ke om-om aku ke tante gitu Pak di Garut cuman ya nggak lama juga karena kan anak sekolah gitu Pak itu ya semoga aja bisa bisa suatu saat bisa bertemu bisa aku tuh ada teman juga dari Garut kemarin tuh ngajak ke sana karena tahu aku aslinya orang sana. Aku disuruh mandi katanya di sono. Katanya, "Wid, kamu teh kudu mandi di ditu cenah kamu mah asli orang ditu." Aku teh kayak kurang gimana gitu ya. Mungkin akunya belum paham ya gitu. Tapi setelah halo, Waalaikumsalam. Setelah aku bicara sama Bapak tadi pagi gini-gini ya, emang aku yang ngerasain kok. Kita kan kadang-kadang mungkin kalau orang yang nggak paham ya Pak ya, maaf ya gitu. Jadi nggak merasakan kayak aku udah kayak merasakan yang pernah aku apa pengalaman aku gitu ya. Jadi mengajarkan ini gitu, mengajarkan kita harus menghargai leluhur gitu loh Pak. Harus menjaga gitu. Ini leluhur tuh aku jaga banget Pak gitu. Ya teh, betul teh. Gitu. Teh Wid orang Garut gitu. Iya, aku orang Garut. Mangga ada yang mau dipertanyakan ke Pak Agus? Boleh tadi tapping aja, boleh bisa ada yang mau bertanya, boleh. Bu Tanti mangga, Bu Tina bisa badai anu ditaroskeun. Bu Tanti kalau ada yang mau ditanyain ya ke Pak Agus seputaran inilah gitu ya, biar ada inilah Teh Wid dari interaksi gitu. Turki. Dari Gimana Turki Pak? ya. Bukan dari Garut ya, Turki ya. Turki. Kan Iya turunan Pak, kidul teh. Kan iya kidul Pamengpeuk banget turunan aku kidul. Pak. Hmm, Heeh, kan kebetulan turunan kidul ya. ya kebetulan tuh kakeknya si Ade juga dari ayahnya tuh dari Pangandaran juga Pak. Jadi kuat Turkinya Pak. Sekampung atuh, iya. Sok mangga ada yang mau ditanyakan Om Irdan, ada yang mau ditanyakan Bu Tina, Bu Tanti, Kang Jaja, mangga Kang
Kang Ajang mangga bisa ada aya nu bade ditaroskeun nya. Insya Allah ya live ini kita masuk ke YouTube nanti ya ke YT aku ya di Widyawati Bilkis boleh nanti nggak aku potong-potong, aku langsung post gitu. Ini sangat bermakna ya gitu. Mangga salam tipa mengpek kok inya tipa mengpek. Hai ayah orang mau mengpek saya mau nanya jodoh saya kapan? Aduh Butina. Atau butina Abi mah sami bade abi langsung itu, Bu. Abi mah badai langsung pendak mangga. Aku baru masuk bahas apa nih teh? Oh ini Bu bahas tentang nafsu manusia ada beberapa gitu. Tadi ada yang eh, sebaiknya kita mengenal 4 nafs aja gitu. Nafsu amarah, lawamah, mutmainah dan mulhamah ya Pak ya. Jadi tadi tuh dibahas Bu Tanti boleh nanti di itu di YT ya gitu. Mangga Bu Tanti mau tanya kalau nafsu amarah gitu, apakah masih ada rasa iri hati sama kebahagiaan orang ya Pak ya? Misalkan ada amarah, aku tuh Pak maaf ya Pak, maaf banget. Aku tuh udah kayak ngelihat orang mau punya apapun, mau berbuat, aku tuh udah kayak lurus aja gitu Pak gimana? Pak gimana Pak menurut Bapak Pak? Kalau aku melihat orang tuh nggak terlalu excited sekarang Pak, biasa aja gitu Pak. Gimana tuh Kan Pak? itu, kan itu teh titik-titik daripada mutmainah itu teh. Oh. Jadi seimbang. Udah nggak misalnya orang mau maju alhamdulillah, mau mundur ya semoga maju, kita mendoakannya Hmm, gitu kan. iya Pak. Kan Jadi maaf nggak ya Pak, maaf banget. Aku tuh kan banyak yang nanya, aku kan usia 49 sekarang Pak, 49. Nah, terus ada yang nanya ke aku, apa rahasianya awet muda? Itu salah satunya aku tuh ke orang tuh nggak ada iri dengki gitu Pak. Aku tuh kayak orang bahagia, aku senang bahagia. Orang punya apa? Ya aku udah ngalamin Pak. Punya apapun aku udah ngalamin lah ya. Ada di titik di paling atas udah pernah ya semua udah pernah gitu. Jadi tinggal menikmati saja sekarang gitu. Kalau ada orang yang ini ya alhamdulillah gitu. Jadi lebih ke gimana ya? Aku tuh nggak memaknai kali Pak gitu. Udah lurus yang tadi mungkin dibilang udah sampai ke titik mutmainah gitu Pak. Menerima gitu ya. Di sekeliling kita tuh apa seperti apa tuh diterima gitu. Apa nih Bu Tanti? Aku tuh kalau ngelihat orang yang gitu udah kosong aja teh gitu gimana? Oh itu katanya Pak. Aku tuh kalau ngelihat orang yang gitu udah kosong aja teh gimana? Berarti yang kayak yang tadi Pak Agus bilang mungkin udah ada di titik mutmainah kali ya Pak ya? Kayak aku tadi udah tidak memaknai ya Pak ya? Jadi teh nanti kosong di sini gimana teh? Oh udah, oh katanya udah kosong tuh berarti gimana Bu? Coba lebih Kosong di apa udah nggak ada rasa dispesifikasi Bu. atau bagaimana? Gimana Pak? Kosong di sini tuh nggak ada rasa atau hampa apa gimana? Oh, katanya kosong itu hampa, nggak ada rasa atau gimana, Bu? Kalau aku sih udah biasa tuh maksudnya gini ya, senang aja gitu menerima orang lain bahagia, aku seneng. Ya kalau misalkan dalam keadaan penderitaan ya kita berempati gitu. Biasa aja katanya, Pak. Ya itu kan pas dari usia 45 ke atas kan biasanya seperti itu. Udah tidak mau Oh. campur tangan urusan orang, udah nggak mau intervensi ABCD, dan Mhm. alangkah lebih bijaknya lagi mengetahui unsurnya itu kenapa, unsur ya. Hmm. Hal Hmm. yang membuat itu selain daripada usia dan pengalaman itu apa? Ketenangan di Hmm. kolbunya itu, kan ketenangan di kolbu ya. Betul. Karena kalau udah mengetahui unsurnya, biasanya kalau ada terpancing lagi bisa mengendalikan. Iya, Kalau betul kalau banget, Pak. udah mengetahui akar akar daripada di dalam diri ini nih, akarnya tuh ini nih, Hmm. yang harus Kenapa dikendalikan kita tuh bisa ini. memaknai itu gitu ya, Pak? Kenapa kita Iya, udah ada di sisi itu tuh dari mana gitu ya? betul. Sisi Hmm. emosionalnya apa aja tuh faktor-faktornya gitu Yang maksudnya teh. membuat kita menyadari itu gitu ya Pak. Teh. Kalau umur 25 gimana itu Pak? Maksudnya gimana? Kalau umur 25 itu gimana Om Irdan maksudnya? Kan Masa fase mungkin jiwa muda kan. fase-fase, oh fasenya gitu gimana Pak? Jadi kan di usia usia 20 30 itu emosional apa? Emosionalnya kuat-kuat kan. Hmm. Dari kesehatan pun istilahnya usia 20 atau 30 itu
boleh dibilang jarang kena penyakit lah. Hmm. Makanya kan dianjurkan oleh Rasul juga usia mudamu lebih baik dimanfaatkan pada hal yang positif. Itu kan jauh lebih baik daripada yang usia tua. Istilahnya kan begitu. Manfaatkan usia mudamu. Itu kan 25 Betul. istilahnya usia muda. Sebaik-baiknya gitu ya Pak, dimanfaatkan gitu ya. Betul, Teh. Hmm. Tuh Mungkin nya mungkin lagi nyerenteng ya Pak, nyerenteng. Iyalah, lagi banyak ego, ambisi ya Pak ya, mau ini, mau itu ya kan Pak? ya, Waalaikumsalam Cika. Iya, jadi semua orang itu, tiap orang itu ada prosesnya ya Pak ya, untuk ke titik nafsnya mana ya Pak ya. Ada yang di amarah, lawamah, terus mutmainah, mulhamah gitu ya Pak. mulamah dulu, Berproses ya Teh. kan Pak? Mulamah baru mutmainah. Oh, mulama baru mutmainah. Oh iya iya. Iya betul. Jadi Kalau kayak dari bah kayak Heeh. kayak kita tuh Kadang-kadang terlahir kalau kembali, Pak. Kalau aku sekarang ngerasa kayak aku jadi bayi sehat, Pak. Apa tuh? Iya, bener Kang, 25 tapi pola pikir 35. Oh, maksudnya Om Irdan gini, Pak. Dia di usia 25 tahun tapi pemikiran pola pikir tuh seperti yang 35 tuh gimana, Pak? itu kan tingkat kalau pemikiran itu dalam otak ya atau kedewasaan seseorang ya. Oh, mhm. Ya, terus yang namanya dewasa itu kan belum dalam pikiran aja tapi dalam praktek juga kan. Implementasi kehidupan sehari-harinya ya, Pak. Betul, Mhm. karena segala sesuatu itu nggak apa namanya nggak hanya sebatas pemikiran tapi ada implementasinya. Hmm. Tuh gitu Om Ibarat Irdan katanya. ibarat dalam pemikiran kita menyikapi dalam pemikiran kita apa setiap kasus atau kejadian oh ini harusnya begini atau analisanya begini. Kadang-kadang kan kita sendiri implementasi dalam kehidupan tidak sesuai dengan pemikiran kadang-kadang, tapi tergantung orangnya lagi dikembalikan. Betul. Tapi dapat kedewasaan saya dari realita ruang lingkup keluarga. Jadi gini Pak, bisa sedikit aku ini kan ya Om Irdan ya. Jadi Om Irdan nih banyak apa kejadian mungkin ya Pak atau trauma atau apapun itu dalam kehidupannya yang membuat dia itu pemikirannya mungkin kata Bapak tadi masih di pemikiran ya gitu. Polanya masih di pemikiran di usia 25, tapi dia sudah seperti umur 35 gitu Pak, udah lebih dewasa karena mungkin mendapatkan ya itu tadi penderitaan dan lain-lain gitu Pak. Gimana tuh? Pengalaman, pengalaman dari Pengalaman. lab yang terbesar itu kan kehidupan ya, Hmm, sekeliling. Itu kan yang mendidik dan menjadikan seseorang itu lebih dewasa, lebih apa betul. pengertian ataupun lebih memaknai kehidupan lah. Betul banget Pak. Begitu indah ciptaanmu. Apa maksudnya Cikal? Ya iya, jadi kita tuh sebagai manusia tuh disempurnakan sama Allah ya Pak. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, aku juga baru ya Allah begitu nikmatnya hidup Pak. Aku tuh nggak sadar ya mungkin selama ini tuh aku kayak mengabaikan nafas, mengabaikan apa yang ada di diri aku, mengabaikan di sekeliling aku tuh kayak sekarang tuh Pak. Masya Allah gitu. Jadi aku tuh sering nangis tuh kayak gitu Pak. Aku tuh Pak. Bukan nangis lebay. Jadi kayak apa sih gitu kok Allah tuh sayang banget ya sama manusia gitu. Dikasih semuanya sama gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi manusianya memang memilih kan untuk menderita atau apapun kan supaya belajar ya Pak. Kembali Iya, sama Allahnya gitu. kan terkadang nangis juga bukan bukan lebay atau cengeng ya. Kalau Mm-mm. kolbu kita tersentuh kan kadang kita bicara juga nangis teh. Nah itu betul Pak. Itu aku Pak Jadi kalau bicara yang gitu-gitu aku selalu nangis. Nggak tahu kenapa Pak. halus teh, Hmm. lembut, hatinya lembut istilahnya. Kan ada yang keras hati, kan Hmm. ada istilahnya istilah keras hati atau lembut hati. Kalau keras hati itu susah nangis juga teh. Oh, itu bisa efeknya kemana Pak kalau susah nangis Pak? Yaitu istighfar teh. Kalau untuk orang Islam ya, Hmm. ditapakur, tapakur. Kenapa ini bisa keras hati gitu? Apa kita Oh, ini jauh dengan Sang Maha atau bagaimana? Kalau yang lembut hatinya itu kan biasanya penyayang teh.
Ya aku sayang banget Pak sama pohon, sama kucing, sama ayang bebek, sama siapa aja Pak. Pak biar nggak speechless aku ya nggak bodor dikit ya Pak. Bagus bagus teh. Jadi gini Pak, itu ada pertanyaan dari Bu Tanti ya. Apa tuh tadi? Kalau sudah tidak ada lagi yang mau dipertanyakan itu gimana Pak? Katanya Pak. Tidak ada yang dipertanyakan dalam hal kehidupan, itu udah legowo nerima apa adanya. Apapun Oh, kodrat irodatnya itu udah nerima. udah nerima katanya Bu Tanti. Oh, jadi udah kayak hampir mirip ke ikhlas legowo gitu Pak, menerima ya? Iya. Mau ini, mau itu nerima aja. Cuman ini Iya. kan perlu dikajinya itu secara langsungnya, kan ini ada diem di bener di mutmainah atau di lawamah tadi yang sifat pepohonan tadi teh. Hmm. Kan sekarang gini logikanya ya, pepohonan aja. Tanaman sama teteh dipatahin dia marah nggak? Ya, Nerima aja. Nah, itu terima tinggal aja ya Pak. mengkajinya ke sana. Betul. Apakah kita ini cenderung diem di lawamah atau di mutmainah? Dikaji lagi lebih dalam ya Pak. Iya, pengkajiannya ke sana. Kan terkadang ya belum belum tentu itu orang itu misalkan dimaki-maki dia itu diem aja. Apa diamnya itu karena apa? Itu kan rahasia pribadinya ya. Betul. Tuh. Apalagi Ada kala Pak diem itu dia ngegeremet di hatinya ya Pak ya. Belum iya, tentu nerima ya Pak diam tuh ya. iya betul teh. Hmm. Nah itu jadi kembali katanya Bu Tanti lebih ke apa namanya ke refleksi diri lagi, pertanyakan itu gitu. Ya udahlah sudah seperti itu singkatnya. Ya begitu ya Bu Tina. Ya benar. Kembali kembali ke itunya kalau udah logowo ya udahlah gitu. Ah, apa yang datang itu ya realita ya kan? Gitu nggak bisa Betul. dilawan. Begitu. Kalau udah bisa menerima realita, penerimaannya itu sudah legowo, ya insya Allah lah baik-baik gitu ya semua. Saya sudah tidak ada lagi yang saya sudah tidak ada lagi rasa sakit hati, sudah tidak merasa tersakiti. Berarti sudah memaafkan, sudah legowo betul itu Bu Tanti. Semoga teman-teman di sini bisa apa tuh berdamai ya Pak dengan diri ya Pak. Amin. Eh, ada yang mau dipertanyakan lagi nggak guys? Nih mumpung ada Pak Agus kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ada yang mau dipertanyakan boleh lagi. Bu Tina ada yang ditanyain? Sok, saya Kang Jaja. Iya ini ada Burina nih, Burina tetangga aku belakang rumah Ibu. Halo, selamat malam. Mangga sok. Yang mau dipertanyakan saya Kang Jaja, Cerek naros boleh tahu? Hah? Kang Cerek Ajang mah naros besok mau boleh? ke sini Mangga, teh. mangga, sok cikal. Kang Ajang mah Mangga besok mau ke cikal, sini. mangga. Siapa Pak? Kang Ajang besok mau ke sini. Oh iya, atule Pak, besok Pak. Oh iya Ya, guys, yang belum berteman sama Pak Agus boleh berbesti ya. Biar bisa on cam. Nanti besok katanya sama Kang Ajang. Nah boleh di live ku Kang Ajang ya. Kalau lagi ngopdut-ngopdutnya. Ya, boleh lah di share. Cika mau nanya apa Cika sok? Boleh sok, mangga. Gimana? Apa mau nanya apa? Jangan nanya yang bebek aku. Sok, nanya apa kamu teh engal? Ya mumpung aya Pak Agus ya. Sok. Nanti yang belum nyimak dari awal ya boleh ditonton di YT aku. Apa Om Idan kamu ketawa-ketawa ah? Sok apa cikal yang mau ditanyain teh? Bade naros naon? Eta orang kidul cenah. Sana tadi orang kidul teh. Ini seueur pisan orang kidul. Ari Bapak aslina mana Pak? Pak Agus teh. Cibaduyut, Cibaduyut teh. Oh, tapi kenapa tadi cerita ada itu di apa? Di Godog itu gimana Pak ceritanya? Kan istilahnya gini teh, kalau ngambil keturunan ya, Mhm. kan almarhum ibu saya itu keturunan dari Cigondewa teh. Ya Ciganawa gimana Pak? Minum dulu Pak sambil minum. Saya juga sambil ngopi ini teh. Ini minum air jahe ini dingin banget di Tasik. Terus gimana Pak? Kan tadi juga Oh kan ini istilahnya bapaknya on cam dong teh. Bapak belum bisa on cam Bu Tanti. Masih
sedikit ininya followersnya coba berbesti ya semuanya ya. DWL halo teh gimana Anda gimana Anda? Power di Karawas naon kamu borokokok berbesti ya borokokoknya. Sok berbesti sih sama Pak Agus biar bisa on cam dong. Kita ini banyak ilmunya nih. Biar kita dapat pencerahan. Rek naros ka ece naon rek naros naon sok kamu. Kamu tadi rek naros itu ieu wae. Kumaha Bapak? Janten di Cigonewah teh kumaha maksudna, Pak? Mohon kan abi teh reh-rehan pamilungsuran gitu ya. Mhm. Kayak teteh kan lungsuran ti kidul gitu ya. Mhm. Nah, aya abi mah lungsuranna di Cigonewah teh. Mhm. Ti mamah teh jadi ti Mahmud. Nah, kalau ti ibu di bapak itu ti Sumedang teh. Oh. Ti Eyang Sugih teh. Oh, gitu. Mohon lamun reh-rehan mah makana jeung abdi insyaallah urang kasancang urang ameng silaturahmi ke Jadi alam masih sana. kene satung turunan gitu panginten panya. Leres. Oh. Pernah Pak saya teh gini ya mau cerita juga nih. Kan si Dede tuh waktu itu kayak bukan kesurupan sih menurut aku mah ya kayak gimana jadi tangannya tuh gini aja. Adalah orang Pak yang dipanggil Pak Ustadz lah ya di sini. Karena aku panik kan di rumah ya. Ya udahlah ke sini. Ceritalah dia teh nanya-nanya. Emang si Dede tuh gak boleh mendengarkan sesuatu yang berlebihan lah ya. Maksudnya mungkin tekanan kali ya, tekanan gitu gak boleh. Nah, terus ditanya aku teh, teteh orang mana? Orang Pamengpeuk kieu kieu kieu. Digodok, aduh cenah paingan cenah atuh imah satung turunan. Oh kayak gitu kali ya, Pak ya? Leres teh. Oh. Aku sih ini nggak paham banget ya, cuman aku memang gimana ya suka ada yang nanya kayak gitu kan kalau misalkan pas ada soal gitu yang aku nanya ke aku mah nggak jarang yang ngaku-ngaku gimana ya enggak kalau ada yang nanya baru aku apa namanya jawab gitu. Kalau blasteran keturunan apa Pak? Keturunan apa blasterannya Om? Itu namanya nasab silsilah iya. Naon deui ieu? Saha tadi sancang ti saha sancang eta DWL ti sancang atuh kamu mah meni tuturuti ti sancang da aku mah emang turunan sono. Jadi kembali ya Pak kayak aku cerita soal kakek aku gitu ya Pak ya zaman dulu sampai apa ya aku tuh kayak nggak percaya aja gitu Pak cuman memang sekarang aku tuh baru menyadari oh ternyata tuh leluhur-leluhur aku teh seperti ini gitu Pak sudah seusia segini ya gitu jadi oh iya ya kakek aku begini kakek aku begini gitu ya karena memang pengalaman dari anak ya karena sakit itu jadi paham gitu Pak dulunya nggak paham Pak aku teh Pak cuman ya dari kecil aku tuh sering Pak dibawa-bawa nenek-nenek. Aku tuh kan dari kecil ya hidup tuh sama nenek Pak, nggak ada bapak ya ditinggalin sama bapak dari kecil ya gitu. Sama nenek dari mama. Sok dibawa-bawa ke Sancang, kemana dibawa Pak aku teh. Kagodog ditunjukkeun tah ieu cenah wawa maneh teh di dieu gitu Pak. Wawa tuh dari kakek-kakeknya gitu Pak. Aku mah nggak ngerti ya, bengok. Cuman keinget aja lagi jalan kaki turun tangga tuh masih keinget Pak di pikiran aku. Masih gitu. Jadi tapi udah lama aku nggak pernah ke sana, Pak. Ya dari kecil itu. Terus aku dibawa tuh ke Gunung Halu yang di Gunung Halu nah Pak anu di Pamengpok anu di luhur geuning, Pak. Eh, nyanya Gunung Halu gitu jadi katingali ombak teh. Itu aku umur berapa? Karang gajah. SMA. Kenapa, Karang Pak? gajah tuh. Di Karang gajah itu. Nggak tahu tuh. Aku tuh dibawa sama nenek tuh ke sana tuh, Pak. Aku tuh pokoknya semua tuh hampir semua dari keluarga mamah tuh di sana Pak cuman ya sekarang udah pada meninggal ada beberapa gitu ya yang di sana teh sering aku dulu dibawa ke sana karena kalau cucu yang lain pada nggak mau Pak aku aja yang mau tuh kemana-mana nganterin nenek gitu di Jawa Barat hampir semua turunan Pajajaran oh iya berarti aku jujur turunan Pajajaran. Jadi gini Pak, ya aku jadi cerita ya kan. Aku tuh sama Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi itu ya. Dari dulu Pak aku tuh seneng Pak sama Pak Deddy itu ya. Nggak tahu kenapa nggak ngerti lah aku ada apanya. Pokoknya ada kayak tarikan energi gitu ya Pak ya.
kalau ngeliat itu pasti nangis aku tuh Pak. Kayak perjalanan hidup itu hampir mirip Pak, gitu. Jadi pas pas perceraian aja Pak Dedi masuk saya baru selesai Pak. Bisa kayak gitu Pak, narik gitu ya kan ya. Ya aku sih maksudnya sangat sangat ini ya menghargai orang-orang yang penuh empati gitu Pak sama orang-orang yang apa ya, yang dianggap sama kita teh mungkin kekurangan. Aku tuh sangat Pak. Karena hati aku tuh kayak gitu Pak, ngelihat nenek-nenek jalan, disapa, "Neng, Neng badai ka mana?" Tukang bandros lagi beli bandros. "Ma, yang bandros dibeliin." Padahal nggak seberapa Pak, tapi kayak aku tuh bahagia banget gitu Pak. Satu nasab ada ikatan batin. Oh ya gitu. Gimana Pak menurut Bapak Pak kalau kayak gitu Pak? Lihat nenek-nenek jalan, terus si neneknya tuh nyamperin aja. Di yang lain kan banyak orang teh, tapi yang disamperin aku Pak. Neng cina, ma cina hoyong jajan gitu disamperin Pak. Pada aku kan gak bawa uang gitu ya. Ya udahlah seadanya gitu. Tapi suka nyampernya tuh ke aku Pak. Kayak nenek-nenek gitu teh. Gimana Pak kalau Bapak menurut Bapak tuh kayak gitu? Ya itu kayak itu jawabannya yang itu yang DWL itu kan satu nasab ada ikatan batin. Oh, oh gitu. Jadi ketarik kali ya Pak batinnya ya. Heeh, gitu teh kayak kayak ada magnet lah. Jadi nyambung gitu. Hmm, kumaha ama perbuatan ya itu yang aku rasain misalkan kayak gini Pak apa ya misalkan lagi di mana gitu ya lagi di mana itu orang tuh kadang aku tuh nggak paham naringalikeun naik aku padahal loba jelema tapi ninggalina ke aku gitu Pak. Kadang saya suka malu juga ada apa takutnya kan ada salah di aku ya. Kenapa orang-orang kayak gitu? Kayak aku di misalkan ada Agustusan lah ya kan kayak sawer-saweran nih Pak di kampung mahnya Pak nya gitu. Betul. Aku tuh disamperinnya teh sama nenek-nenek Pak. Apa karena aku nenek-nenek itu Pak? Kalau aku kakek-kakek kena diajak ke KUA kumaha? Enggak Pak, belum kepikiran ke sono Pak. Belum Dalam belum kepikiran teh kalau dalamnya belum orang tua ketemu, teh gimana Pak? belum kepikiran teh dah belum ketemu jodoh pastinya. Jadi gini Pak maksudnya ya aku tuh tidak menutup hati Pak, ngebuka hati ya kan. Nih aku tuh sekarang lagi deket sama Om Irdan ini Pak yang tadi dibilang dia usia seperti yang 35 tuh ya Pak. Selama 3 tahun ini saya disupport sama orang ini Pak gitu. Jadi ya saya emang nggak punya ekspektasi untuk nanti menikah Kak. Nggak ada Pak. Ya udah kata Bapak gimana Allah aku nggak ngatur Allah gitu Pak. Udah kayak gitu Pak aku tuh ya udah manggawe ya Allah aku nyanya ame saur Sunda namanya nyanggakeun hirup sareng maut abdi ka Allah gitu udah Pak tika Leres, ngejalanin aja aku mah mengalir denganmu gitu udah leres. itu Tambihannya kalau yang suhunkeun jodoh pasti. gimana Pak Tambihannya dalam di nu doana jodoh pasti. kumaha Bapak kirang jelas Pak Tambihan dalam doana jodoh pasti. oh kumaha Pak mun teu ngadoa ke teu ngadoa jodoh pasti gitu kumaha Pak Kesawios. hmm. Teteh ada daya tarik tersendiri oh gitu iya emang di mana-mana gitu nggak ngerti aku mah aku kan orangnya cuek Pak tara luak lieu gitunya aduh ieu teh sok titah diturunkeun wae kieu ku si tok-tok naonnya emang ngomong naon sih aku tadinya jadi maaf ya kalau aku turun langsung nanti reinkarnasi dari nenek-nenek teh oh maksudnya aku Aritos jodoh nama pasti datang iya jadi aku tuh nggak nyari nggak berburu nggak mencari Pak nggak nggak ngoyo lah ya itu yang kembali sama Mohon, aku diri aku kan aku udah mohon. melewatin kegagalan nih ya Pak ya jadi aku lebih sekarang melayakkan diri aja Pak apakah saya layak mendapatkan yang terbaik ya udah perbaiki diri Pak mengupgrade diri gitu Leres, leres. menyayangi diri sendiri gitu Pak jadi nggak Engke kepengen dongkap mu cepet-cepet terbaik. nikah gimana Pak kalau gitu Mun leres engke dongkap mu terbaik nu kitu biasana. nah iya udah gitu Pak aku tuh jadi kayak
orang kan banyak keluarga yang nanya, "Kenapa kamu belum belum apa punya pasangan atau gini?" Aku cuman bilangnya gitu, aku lagi memperbaiki diri aja gitu. Melayakkan diri mendapatkan yang terbaik untuk hidup aku gitu, Pak. Jadi aku nggak ke doktrin ya, kan aya nu kieu ah gara-gara begini-begini jadi cepet-cepet nyari jodoh gitu. Nggak, Pak, udah nggak di titik itu aku, Pak. Udah tuh, udah, Pak, udah nikah 2 kali, ya kan mau nyari apa sih, Pak, hidup, Pak? Gitu. Jadi ya lebih baik ya mencintai diri dulu gitu. Ngomong borondong kali teh iyalah borondong borondong garing merenannya gitu. Jadi kalau udah kayak seperti itu apakah aku bukan dibilang mati rasa bukan kan Pak? Tapi Bukan lebih ke teh. Hah? Tapi Tumarima, gimana Pak? tumarima Tumarima. teh. Tumarima. Hmm. Hmm. Tumarima kan kodrat sareng irodat. Nah, itu istilah bahasa Sundanya gitu. Mhm. Mhm. Karena udah kayak gini Pak maksudnya ya, saya hidup kayak sekarang tuh kayak bener-bener hidup lebih hidup gitu Pak. Jadi aku pengen menikmati itu gitu Pak, paham gak sih? Mohon mohon. Nah, udah kayak di situ aku tuh Pak. Ini aku tuh kayak baru sadar yang aku bilang kayak aku bayi sehat gitu ya. Jadi aku pengen pengen menikmati itu gitu. Udah nggak pengen divalidasi orang, udah nggak kepengen apa dipuji-puji orang. Aku tuh anti pujian loh Pak. Aku kalau dipuji tuh kayak apa gitu ya. Maaf ya, bukan sok suci. Emang aku nggak suka dipuji gitu kan. Pujian tuh bisa menjatuhkan kan Pak gitu. Tapi Betul, aku nambah lebih nambah terbuai. lebih memuji diri sendiri, aku mah bangga aja dengan diri sendiri. Orang mau menilai aku itu mah bonus, ya kan Pak? Mau apa? Misalkan memuji aku itu mah bonus, bukan aku kepengen dipuji gitu. Jadi ya udah di titik itu Pak, udah nggak ada pengen divalidasi orang. Terus aku yang tadi mungkin dibilang melepas kemelekatan sama anak, aku nggak kepengen sakit hati nih sama anak nggak ditelepon nggak apa aku sakit nggak Pak, aku tuh udah di titik yang ya udah gitu diterima gitu apapun itu. Kok nikmat banget aku menerima itu, Pak, tanpa harus apa tuh, Pak, protes gitu ya, Pak, dengan kehidupan. Lah, aku udah dikasih hidup ini udah disempurnakan sama Allah gitu. Udah ke titik itu gimana tuh, Pak? Udah titik enak itu teh, titik enjoy itu teh. Titik apa, Pak? Enjoy, menikmati hidup kan. Iya, udah di titik itu aku tuh. Jadi apa ya? Lebih ke apa ya? Banyak bersyukur, Pak. Nih ya, aku kalau lagi duduk aku selalu bilang sama Allah, ya Allah terima kasih ya mata aku tuh masih bisa melihat, telinga aku masih bisa mendengar, mulut aku masih bisa bicara, tangan aku masih bisa bergerak. Aku tuh tiap aku ingat, aku ngomong gitu loh Pak. Itu tuh kadang kan kita nggak ngerti tuh Pak, nggak lupa berterima kasih itu Pak, hal-hal yang begitu. Betul teh. Kan itu ada ciri-ciri apa namanya? Ada ciri-ciri orang yang apa yang mendapat ridho Allah itu punya ciri-ciri teh. Mhm. Kan istilahnya gitu. Ciri-ciri orang yang mendapatkan ridho Allah itu salah satunya itu menerima kodrat irodatnya. Hmm. Iya. Bapak bentar ya, ini sebentar lagi turun, nanti langsung naik lagi ya Pak. Ini soalnya dari si Tok Tok suruh turun dulu ya Pak. Nanti Insya nanti Allah. aku langsung live lagi. Oh gitu ya Pak, kodrat irodat. Nah, jadi di mana tuh Pak naps mana apa? Naps apa tuh tadi? Mulhamah ya Pak ya? Apa Ini mutmainah? ini mah konsep iman teh. Oh, maksudnya konsep iman. Oh. Ya kan itu iman keenam ya. Kodo dan kodar ya. Oh iya narimanya nya. Hmm. Siap-siap ya turun dulu bentar ya guys. Kita naik lagi. Aduh, si Tok